Tak perlu sesumbar di depan awak media dan mengancam lewat somasi seperti yang dilakukan Farhad Abbas, YouTuber Denny Sumargo, diam-diam melaporkan seterunya itu ke Polda Metro Jaya. Kemarin Densu hadir di Reskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani BAP lanjutan atas laporan yang dilayangkan oleh kuasa hukumnya, Muhammad Anwar. Rupanya Densu gercep menanggapi laporan Farhad. Pada Kamis 7 November 2024, hanya selang beberapa jam pasca Farhad mempolisikannya atas dugaan diskriminasi ras dan ujaran kebencian, Densu melaporkan balik Farhad atas dugaan pengancaman. Didampingi tim kuasa hukumnya, Densu menjawab 13 pertanyaan yang diajukan tim penyidik. Saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita, bukan laporan orang. Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa, ada 13 pertanyaan, panjang-panjang lah isinya. Yang kita tekankan pengancamannya ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan ya kan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan dia laporan, kita lapor. Hingga kini laporan Densu atas Farhad masih dalam tahap lidik. Sementara laporan Farhad yang diatasnamakan warga Bugis kabarnya sudah dicabut atas perintah Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Muklis Fatana. Farhad yang sesumbar akan membuat laporan baru atas namanya sendiri, rupanya belum melaporkan Densu. Malah kemarin siang, beberapa jam setelah Densu pulang, gantian Farhad masuk ke ruang Reskrimum Polda Metro Jaya untuk melaporkan Andi, pengusaha UMKM yang sempat menggeruduk rumahnya dan menuntut pengembalian dana 55 miliar. Ketika disinggung soal laporan balik Densu, Farhad tidak terkejut. Ia justru tak sabar menghadapi Densu di persidangan. Udahlah, justru saya yang terancam. Kalaupun ada kalimat itu, kalau dia kurang ajar, dia datang ke rumah saya, dia bikin keonaran, dia membuat kata-kata yang menghina saya, itu saya haji itu dalam arti ketika dia menyerang saya, udahlah Denny, kamu, sehebat apapun kamu ngomong ya, selama lu ngomong dengan gue, nanti masuk lagi satu laporan lagi besok ada satu laporan lagi, Ais kan. Cuma kalau udah masuk ranah hukum ya biarkan dihukum, biar polisi yang nanti berbicara. Kami juga sudah mencatat pihak-pihak yang turut menunggangi atau turut mencemarkan nama baik klien kami dalam perkara ini. Kalau aku menyembunyikan keberanianku dengan mimik dan rasa takut. Kalau dia sebaliknya menyembunyikan ketakutan dengan mimik dan gaya beraninya. Perseteruan Farhad versus Densu kini memasuki babak baru. Upaya Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Muklis Fatana, untuk mendamaikan Farhad dan Densu rupanya tak membuahkan hasil. Densu merasa berada di pihak yang benar, Farhad pun demikian, merasa dirinya bukan pembuat onar. Tidak apa-apa, kalau Denny merasa saya akan pendirian kan. Sekarang dia nantang saya, katanya Sirina Pace, berarti kan dia gagah gitu. Sekarang dia balik, istri saya terancam, anak saya terancam. Lah, kalau lu terancam lu lapor gua polisi, jangan lu datangin ke rumah gue. Kenapa lu gua lapor? Karena lu live siaran, lu edarin semua siaran. Beberapa pekan lalu, konflik Farhad versus Densu memanas karena Farhad mengacaukan jadwal mediasi antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim yang sudah dijadwalkan Farhad. Pada waktu yang disepakati, Agus Salim batal hadir di kantor Densu karena dilarang oleh Farhad yang ketika itu baru ditunjuk sebagai kuasa hukum Agus pada kasus penyiraman air keras yang membuat kedua mata Agus terancam buta permanen. Sejak dikawal Farhad, kisru Agus versus Novi yang dipicu oleh uang donasi justru semakin mendidih. Agus merasa uang donasi sebesar 1,5 miliar bisa digunakan buat apa saja karena tak ada pengarahan dari Novi kalau uang donasi itu hanya untuk biaya pengobatan mata. Saat sisa uang donasi sebesar 1,3 miliar dipindahkan ke rekening Yayasan Novi, Agus dan Farhad terus mencari cara untuk mendapatkan uang itu kembali. Selain melaporkan Novi atas dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik, Agus dan Farhad juga mendesak Dinsos agar mengaudit rekening Yayasan Novi. Belakangan, kubu Agus Farhad menegaskan mereka mau berdamai dan mencabut laporan polisi bila Novi menyerahkan sisa uang donasi itu. Saya ini pengacara, bukan gagal. Yang saya hadapi ini tembok. Ini kan persoalannya gampang. Denny sudah mengatakan itu uang Agus.
tinggal Novi, kasih aja uang ke Agus. Ini banyak sandiwara dan banyak dramanya gitu. Kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Agus ini udah kemana-mana gitu. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapi. Karena uang donasi Agus sudah menjadi polemik di media sosial, Densu menggagas polling di media sosial. Saat ditemui di Polda Metro Jaya, Densu menyebut polling itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat atau donatur agar uang yang mereka sumbangkan tidak sia-sia atau jatuh ke tangan pihak yang tidak membutuhkan. Tergantung itu pilihan itu, ada 3 pilihannya. Diberikan kepada Agus, diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, dikembalikan kepada donatur kan? Ada 3 pilihan itu. Itu polling resmi ya, legal. Jadi di situ ada diawasin Menkominfo juga. Kemudian ada tanda tangan surat kuasa elektronik ya jatuhnya ya. Denny, Novi kurang kerjaan kalian. Ini udah sumbangannya buat ini, gak usah polling-polling lagi. Itu mau cari gara-gara sama saya aja. Terserah Farhad mau bilang apa, yang pasti Densu dan Novi juga sejumlah pengacara kondang yang membela mereka dan para donatur akan menindaklanjuti hasil polling itu. Sementara donatur yang boleh ikut menentukan pilihan adalah mereka yang bisa menunjukkan bukti transfer ke rekening Agus maupun Yayasan Novi. Hingga Senin kemarin, 501 donatur sudah berpartisipasi. Dari 501 donatur itu, 252 donatur dengan total uang Rp104.554.485 meminta uang donasi diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Sedangkan 80 donatur meminta uang donasi mereka dikembalikan. Dan hanya 8 donatur yang memilih uang donasi diserahkan kepada Agus. Setelah dijumlahkan, uang dari 8 donatur yang ingin donasi mereka diserahkan kepada Agus hanya sejumlah Rp1.008.000. Seperlihatan saya kemarin itu paling tinggi diberikan kepada orang lain. Paling kecil itu yang diberikan kepada Agus. Ada baiknya tuh donasi memang dikembalikan kepada donatur atau ke pihak lain yang memang lebih membutuhkan ya. Oh, kalau gue jadi donatur, abang misalnya minta, Ki gue bagi duit dong, gue buat beli sepatu, sepatu gue robek misalnya gitu. Ternyata abang kawin lagi, berarti gitu kan, gue ambil duit gue. Hasil polling terbaru itu lebih tragis bagi Agus ketimbang hasil polling yang diunggah di akun TikTok Novi pada 16 November lalu. Dalam TikTok itu dijelaskan dari 1,3 miliar sisa uang donasi di rekening yayasan milik Novi, para donatur menginginkan Rp882.570.266 diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan. Sementara sebanyak Rp60.545.235 akan dikembalikan kepada donatur sesuai hasil polling. Sedangkan dari donatur yang menginginkan donasi mereka diserahkan kepada Agus hanya sebesar Rp12.458.001. Harusnya donasi 1, sekian miliar itu jadi berkat. Sekarang jadi uang panas. Itu uang udah digugat kiri, gugat kanan. Itu terima juga kayaknya udah nggak berkah. Mana-mana bro, gue juga capek ngeliatnya. Maksudnya ini kan udah donasi, udah tinggal berobat sono. Ini jadi kesinilah, kesinilah, ke Polda lah, balik lagi ke situ. Gede di Kobusier. Komen lah saya, apapun yang terjadi, udah lah. Saya cukup pasrah diri aja sama Allah, udah itu aja yang terpenting. Terkait hasil polling yang dianggap merugikan kliennya itu, Farhad Sumbar akan melaporkan pihak-pihak yang terlibat dalam polling itu. Mungkinkah Farhad juga akan melaporkan ratusan donatur yang meralat donasi mereka untuk Agus? Terus kalau memang begitu berani, besok juga Denny dengan Novi saya laporin lagi. Dia mengganggu uangnya Agus. Saya nggak ada tujuan minta maaf ke dia. Saya tujuan kemarin ngomong ke timnya dia, supaya timnya dia nyampein ke beliau untuk membereskan masalah Agus dan Novi, cari mediasi terbaik, karena kasihan Agusnya nanti. Otot besi, urat kawat. Dia frustasi, gue masih kuat.